Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milan Akbar, absen 13 dari kelas 2E 3DE. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian integrator untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah praktikum instrumentasi industri. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu rangkaian integrator. Jadi, integrator adalah salah satu jenis penguat non-linear, di mana penguat yang bentuk sinyal keluarannya tidak sama dengan bentuk sinyal masukannya. Rangkaian dasar sebuah integrator adalah rangkaian op-amp inverting, di mana perbedaannya itu ada pada rangkaian umpan baliknya atau feedbacknya. Jadi, untuk rangkaian integrator ini, rangkaian feedbacknya itu menggunakan kapasitor. Lalu untuk rangkaian inverting ini menggunakan resistor untuk rangkaian feedbacknya atau rangkaian umpan baliknya. Lalu saya akan membahas mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui dalam rangkaian integrator. Yang pertama mengenai perbedaan tegangan antara kedua masukan op-amp adalah 0, yang bertujuan untuk menghindari adanya tegangan offset. Hal yang kedua, yaitu arus yang mengalir pada kedua masukan op-amp adalah 0. Hal ini dikarenakan impedansi masukan op-amp sangatlah besar. Lalu seperti ini gambar rangkaiannya. Saya akan membahas mengenai komponen-komponen apa yang digunakan. Yang pertama ada IC op-amp LM741, ada resistor 10 ohm, ada kapasitor 1 nanofarad, ada kapasitor 1 mikrofarad, power supply, generator function oscilloscope, dan juga nanti ada satu komponen tambahan yang digunakan untuk mengukur tegangan output. Ya. Nanti kita juga akan menghitung secara manual tegangan output dengan apa yang muncul pada saat simulasi nanti. Jadi rumus yang digunakan untuk perhitungan secara manual yaitu negatif 1/2 PF CF dikali R1. CF ini nilai dari kapasitornya dan R1 ini nilai dari resistansinya. Lalu kita langsung ke simulasi saja. Lalu kita klik New Project. Lalu kita ubah nama filenya. Ini terserah Anda mau namanya apa. Lalu kita pilih Next. Create a schematic. Lalu kita Next aja terus. Nah, sudah. Pertama-tama kita pilih device. Komponen pertama yang kita gunakan yaitu LM741. Kita enter aja. Lalu kita mirror. Lalu kita pilih resistor. Lalu kita pilih kapasitor. Lalu kita pilih instrumen, kita pilih oscilloscope untuk komponen pertama. Lalu kita pilih AC voltmeter untuk mengukur tegangan outputan. Lalu kita pilih juga generator sinyal. Lalu kita hubungkan. Terminal B terhubung ke output, lalu terminal A terhubung ke inputan. Jadi nanti kita akan membandingkan dua tegangan, maksud saya membandingkan dua sinyal. Sinyal yang ada pada kaki B dan juga sinyal yang ada pada kaki A seosiloskop maksud saya. Seperti ini, lalu jangan lupa menggunakan ground. Tidak taruh pada kaki negatif dari generator sinyal, pada kaki negatif dari AC volt, lalu kaki positif pada op-amp. Kita pasang. Nah, lalu kita pilih generator, kita pilih DC, kita hubungkan pada kaki keempat op-amp dan juga kaki ketujuh op-amp. Kaki ketujuhnya kita mirror. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan.
dan kita atur tegangannya. Yang ini kita atur negatif 12, hilangkan height properties-nya. Lalu untuk ini 12, kita hilangkan juga height properties agar dapat muncul. Lalu jadi pada rangkaian ini nanti kita akan mengganti kapasitornya. Yang pertama kita akan gunakan 1 nanofarad dan yang kedua kita akan menggunakan 1 mikrofarad. Lalu kita play. Lalu kita atur di sini frekuensinya 1 kHz. Lalu ini kita buat 1K senternya. Lalu untuk levelnya kita buat 2. Lalu ini kita juga sudah buat 1. Nah, untuk sinyalnya nanti kita bisa atur ya, untuk atau sinyal kotak. Tapi di sini kita menggunakan sinyal sinus. Nah, seperti ini. Lalu kita off-kan channel C dan juga channel D karena kita tidak menggunakan itu. Lalu kita atur channel A dan channel B-nya, volt per diff-nya kita atur. Di sini kita atur 2, sini juga 2. Lalu kita atur 5 dan juga setengah gini. Lalu kita juga mengatur volt per diff-nya agar sinyalnya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Kita atur seperti ini ya. Nah, ini sinyal yang kita dapatkan dengan menggunakan kapasitor sebesar nanofarad. Ini bisa kita SS dan juga nanti kita bandingkan dengan yang apabila kita menggunakan kapasitor 1 mikrofarad. Ya. Jadi di sini kita juga membandingkan bagaimana sinyal inputan dan juga sinyal outputnya. Lalu di sini kita juga mengukur tegangannya. Di sini saat menggunakan kapasitor 1 nanofarad itu volt yang terukur yaitu plus 8,95 volt. Ya. Lalu kita ganti kapasitornya menjadi 1 mikrofarad. Lalu kita play. Lalu kita atur. Sampai keluar gelombang yang tepat. Nah, untuk saat menggunakan kapasitor 1 mikrofarad, gelombang yang didapatkan yaitu seperti ini. Gelombang inputannya yang berwarna kuning seperti ini, dan juga gelombang outputannya itu yang berwarna biru ini, channel B. Ini bisa kita SS, lalu kita bandingkan. Di sini dapat kita lihat tegangan yang terukur dari keluarannya itu sebesar plus 10,9 volt. Lalu kita bisa langsung ke word-nya aja untuk membandingkan tegangan keluarannya dan juga sinyal dari osiloskopnya. Ini saat menggunakan resistor 10K dan kapasitor 1 nanofarad. Gambar dari sinyal outputnya itu terpotong. Lalu kita langsung ke gambar saat menggunakan resistor 10K dan juga kapasitor 1 mikrofarad. Gelombangnya seperti ini. Dan juga tidak ada potongan gelombangnya ya. Lalu kita langsung saja membandingkan bagaimana perhitungan secara teori dan juga saat simulasinya. Seperti ini. Saat menggunakan resistor 10K dan juga kapasitor 1 nanofarad, Vout-nya yaitu sebesar 8,95 volt yang tertera pada saat simulasi. Lalu saat menggunakan resistor 10K dan juga kapasitor 1 mikrofarad, nilai yang tertera itu sebesar 10,9 volt.
Lalu kita hitung menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu negatif 1/2 pi F kali CF kali R1 dikali Vin. Itu hasilnya itu sangat berbeda, baik dari yang menggunakan 1 nanofarad ataupun kapasitor 1 mikrofarad itu sangat berbeda. Lalu setelah itu kita langsung dapat mengambil kesimpulannya ya. Untuk kesimpulan pertama, untuk gelombang pada kapasitor 1 nanofarad yang memiliki gelombang sinus itu terpotong. Hal ini dikarenakan fiatnya itu melebihi batasan op-amp. Lalu untuk pada rangkaian integrator, untuk rangkaian 4 baliknya itu tidak menggunakan resistor, melainkan menggunakan kapasitor. Nah, lalu yang ketiga dapat diambil kesimpulan setelah kita membandingkan antara tegangan output yang pada simulasi dan juga pada perhitungan, itu sangatlah berbeda. Hal ini dikarenakan perhitungan bernilai negatif dan Vout simulasi yang bernilai positif ini itu digunakan untuk menghindari tegangan offset, seperti yang tadi saya jelaskan juga. Terima kasih, sekian. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.